Lukas 4 ayat yang 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom semuanya, gimana kabarnya hari ini? Lebih dahsyat, lebih luar biasa. Yes. Oke, selamat kembali lagi di YouTube channel GBI Karya Allah. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai sekarang ini, kalau kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan, kalau kita masih boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga kita tercinta, kita masih boleh untuk masih bekerja, masih boleh kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Risahkan hati kita, risahkan pikiran kita. Kita bawa hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Katakan sama Tuhan, Tuhan Kau begitu baik Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai sekarang ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu Tuhan. Yes Lord Jesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Kau segalanya bagiku, Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku, dan Kau segalanya bagiku, Kau pelita hatiku, Kau memeluk diriku erat denganmu, Kau ada di dalamku dan ku ada dalammu. Ku bersyukur ku punya Tuhan yang seperti dirimu. Ku bersyukur Kau selalu ada untuk menguatkanku. Ku punya Tuhan
satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kalau hari ini Tuhan Yesus kembali kami boleh bersama-sama, kami boleh Tuhan Yesus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami mulai memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan saat yang indah ini Tuhan juga kami rindu untuk firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat, satukan setiap hati kami, setiap roh kami, Tuhan boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau berbicara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mengapa hari-hari ini justru di tengah pandemi, di tengah corona banyak terjadi perceraian. Perceraian itu ibarat seperti sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ini dialami oleh banyak negara di tengah-tengah pandemi ini. Dan Indonesia pun, kalau hari-hari ini kita mendengar di Semarang juga banyak, bahkan 3 kali lipat daripada hari-hari biasanya. Justru di tengah-tengah pandemi ini banyak rumah tangga yang mau bercerai, mengurus perceraian mereka. Ternyata banyak hal-hal, ada beberapa hal yang membuat perceraian itu tidak bisa terelakkan. Dan hari ini kita belajar, apa sih sebab utama terjadinya perceraian di tengah-tengah krisis pandemi ini? Di mana padahal kita memiliki banyak waktu untuk kita boleh berkumpul bersama. Ada dua hal penyebab utama terjadi perceraian yang tanpa kita sadari. Yang orang-orang tidak sadari, yang membuat akhirnya rumah tangga mereka menjadi berantakan. Hal yang pertama, itu karena waktu. Di tengah pandemi ini, justru lebih banyak waktu yang suami istri harus berada di dalam rumah karena social distancing ini diterapkan. Oleh karena itu, yang tadinya suami istri, istrinya mungkin sibuk di rumah atau istri juga turut bekerja, suami udah pasti otomatis bekerja di hari-hari biasanya. Jadi ketemunya antara suami istri itu hanya waktu pagi ketika mereka bangun tidur, sebentar mereka disiapin makanan, setelah itu suami berangkat, anak-anak sekolah, begitu juga. Begitu malam baru sore atau malam hari baru kembali. Nah, ketemunya hanya beberapa jam saja. Nah, ini membuat rumah tangga mereka lancar-lancar seperti biasa, tidak jadi masalah. Tetapi justru di tengah pandemi, di tengah krisis corona ini, banyak waktu antara suami istri ini, banyak waktu keluarga berkumpul. Ketika mereka duduk, mereka share, mereka justru bersama, mungkin pada saat-saat itu terjadi perdebatan atau hal-hal yang tidak sependapat. Nah, ini membuat terjadinya persoalan perdebatan, masalah kecil, dan akhirnya menjadi runcing, menjadi tajam yang disimpan. Nah, beberapa hari, beberapa bulan, ternyata ini membuat jadi tajam, menjadi bumerang. Akhirnya rumah tangga ini jadi berantakan. Hal yang kedua yang biasa membuat orang hari-hari ini ribut bercerai, karena uang, masalah penghasilan, masalah uang. Biasanya ketika mereka hari-hari biasa mereka bekerja, mereka menghasilkan uang, mereka mempunyai pendapatan, dan rumah tangga mereka lancar-lancar, damai, adem, karena ada uang, dapur tetap ngebul istilahnya, seperti itu. Nah, hari-hari ini ketika terjadi corona, pandemi ini membuat mereka yang tadinya bekerja, mereka harus tinggal stay at home di rumah.
Dan tidak sedikit di antara orang-orang yang bekerja itu ada terjadi PHK. Penghasilan mereka pasti berkurang. Ada juga yang di PHK, tidak menerima penghasilan. Nah, sebulan mungkin mereka kuat. Akhirnya 2 bulan, 3 bulan. Ribut dan terjadi perceraian. Akhirnya tidak bisa dielakkan. Ini yang membuat rumah tangga hari-hari ini terjadi seperti ini. Nah, hari ini kita mau berbicara bagaimana solusinya agar ini tidak terjadi. Agar rumah tangga setiap anak-anak Tuhan boleh tercipta keharmonisan. Justru di tengah pandemi, di tengah corona ini yang membuat orang stay at home, kita menciptakan suasana yang adem, suasana yang hangat, suasana yang harmonis di dalam rumah tangga. Kita belajar bagaimana solusinya ketika kita harus berkumpul, ketika kita setiap waktu, setiap menit, setiap saat berkumpul bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga kita di rumah. Nah, kita harus menciptakan solusinya ketika kita ada waktu-waktu bersama ini. Setiap dari mulai bangun tidur sampai malam ketika kita mau beristirahat, kita harus menciptakan waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kita ciptakan yang pertama namanya itu kebahagiaan. Kebahagiaan. Mari saya ajak kita buka ayatnya. Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Mari sama-sama kita bacakan. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah suatu kebahagiaan. Catat garis bawahi apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan kita lanjutkan ayatnya. Matius 25 ayat yang ke-23. Matius yang 25. Matius 25 ayat yang ke-23. Oke. Sama-sama kita baca. 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ketika kita semua setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua rindu mendapatkan kebahagiaan. Kita rindu hidup kita ini dapat sesuatu yang besar yang dari Tuhan. Bukan hanya yang kecil-kecil, tapi yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak itu besar. Dan saya percaya itu menjadi kerinduan setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yes, kita tidak akan pernah memiliki kebahagiaan jika kita terus mengisi hati kita, hidup kita dengan penuh kesedihan. Ingat, garis bawahi. Kita ini tidak pernah bisa menerima hidup kita ini dalam kebahagiaan kalau kita terus mengisi hidup kita dengan penuh dengan kesedihan. Buang kesedihan. Jangan mau kesedihan itu merasuk hidup kita. Jangan mau kesedihan itu mengganggu hidup kita. Dan kebahagiaan bukanlah di saat kita memiliki kesempurnaan. Tapi justru ketika kita mampu menerima ketidaksempurnaan itu dengan hati lapang dada, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Yes, haleluya. Ingat, kebahagiaan bukan cuma di saat kita memiliki yang kesempurnaan, karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tidak ada sesuatu yang sempurna di dalam kehidupan ini. Begitu juga dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Karena kita sendiri pun tidak sempurna. Oleh karena itu, justru di dalam ketidaksempurnaan ini, kita harus menerima satu dengan yang lainnya. Kenapa ketika kita baru masuk rumah tangga, ketika kita baru married,
sebelum adanya corona, semua rumah tangga kita ini damai-damai, adem semuanya, di bawahnya bahagia, happy. Karena kenapa? Padahal tetap sama. Dua, kalau dengan suami, dua pendapat, dua masukan, dua pikiran dijadikan satu. Itu kita bisa terima. Kenapa? Hari-hari ini banyak orang justru nggak bisa menerimanya. Mari, saya percaya ketika setiap kita mempunyai mimpi untuk kita menjadi bahagia, kebahagiaan ini menjadi kerinduan setiap kita. Saya percaya semuanya kita bisa menerima. Pasangan kita menerima, anggota rumah tangga kita menerima, siapapun juga dengan lapang dada. Menerima ketidaksempurnaan dengan lapang dada, maka di situ akan tercipta kebahagiaan. Haleluya, puji Tuhan. Yes, Lord, glory, haleluya. Dan hal yang kedua, bagaimana solusinya? Tentang uang. Akar kejahatan adalah cinta uang. Kita buka ayatnya sama-sama. Saya ajak kita semua buka ayatnya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Ya, haleluya. 1 Timotius 6. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan dilanjutkan dengan satu lagi ayatnya. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini di hari-hari akhir ini. Yes, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan terus membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka terus akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini karena uang semua jadi bisa berubah. Yang tadinya baik-baik, karena uang bisa berubah menjadi tidak baik. Oleh karena itu, kita nggak mau semuanya ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kita rindu untuk mendapat sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Amin. Yes, haleluya. Setiap masalah yang datang sekarang itu bukan untuk menjatuhkan setiap kita. Yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini bukan untuk menjatuhkan setiap kita yang Tuhan izinkan terjadi, tapi justru untuk menguji setiap kita. Seberapa besar sih kita ini bisa untuk menahannya? Seberapa besar kita bisa untuk menahannya? Oleh karena itu bersyukur. Hari-hari ini kalau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menjadi hamba uang. Uang bukan segala-galanya buat setiap kita, tapi justru ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita tahu jalan keluarnya, solusinya. Saya ajak kita semua buka ayatnya, solusinya ketika kita tahu bahwa Tuhan melebihi segala-galanya. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Yang udah tuh bilang, oh yes, ya. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Amin. Bila kita menginginkan sesuatu yang belum pernah kita miliki hari-hari ini, maka kita harus mesti melakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Kalau kita menginginkan sesuatu yang belum kita miliki, justru lakukanlah sesuatu yang belum kita pernah lakukan. Maka semuanya itu akan kita raih. Hari-hari ini, justru di tengah pandemi, jangan kita takut akan kekurangan. Cari dulu, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sambil kita berusaha, banyak kok usaha-usaha yang lain yang Tuhan bukakan bagi setiap kita ketika kita mau melakukan. Ayo masaklah, ayo jualan apapun juga yang kamu bisa melalui online, melalui apa. Semuanya Tuhan bisa memberkatinya. Percaya, lakukan aja yang terbaik. Apa yang belum pernah kamu lakukan, apa yang kamu rindukan untuk boleh kita miliki. Mari lakukan terlebih dahulu yang belum pernah kita lakukan. Maka semuanya itu akan kita peroleh. Karena Tuhan yang pasti akan membuka jalan ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan membukakan jalan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari-hari ini Tuhan akan memberikan terus, mengisi lumbung-lumbungmu. Ketika engkau mau berusaha dan ketika kau mau mendekatkan diri terlebih dahulu kepada Tuhan, maka apapun yang kamu usahakan, Tuhan pasti buat berhasil. Jangan takut, jangan gentar. Janji Tuhan itu iya dan amin. Percaya, yang penting percaya dengan imanmu bahwa Tuhan akan memberkati hidup kita. Justru ketika kita bisa bersatu dengan orang-orang yang kita kasih, baik suami kita, dengan anak-anak kita. Hargai, hai anak-anak, hargai orang tuamu. Percaya, kalau engkau mau panjang umurmu, kalau engkau mau diberkati hari-hari ini, mari ketika ada waktu berkumpul dengan orang tuamu, justru share dengan orang tuamu. Justru apapun yang orang tuamu katakan, ayo, justru kita harus lebih mendekatkan diri kepada mereka. Percaya dengan iman yang teguh. Pergunakan waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena hari ini tidak mungkin akan kembali lagi. Percaya. Yes. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Mari satukan hati, kita turunkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami. Mari Tuhan Yesus, biar firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi setiap kami, menjadi kekuatan bagi kami, yang mengingatkan bagi kami Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus, kami harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya Tuhan Yesus ketika kami boleh bersatu. Justru Tuhan, kesempatan kami Tuhan Yesus untuk kami boleh berbagi satu dengan yang lainnya. Dan juga Tuhan Yesus, uang bukan segala-galanya bagi hidup kami. Setiap kami membutuhkan uang, tapi biar Tuhan Yesus, kami percaya, kami terlebih dahulu mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kami percaya, kami lakukan apa yang belum pernah kami lakukan, maka semuanya akan Tuhan bukakan jalan bagi setiap kami. Ketika kami berusaha, ketika kami beriman, Tuhan akan semua memenuhi kebutuhan kami sesuai dengan janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua dalam tangan kemuliaan-Mu, biar firman menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama-Mu yang kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, kita diberkati sama-sama, katakan amin. Tuhan memberkati. Bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus atau sharing, atau ingin mengirimkan permohonan doa, dapat menghubungi salah satu media berikut. Email gbkaryaala1@gmail.com atau message media sosial Gereja Karya Allah, Instagram dan Facebook. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui rekening transfer BCA 0030296371 atas nama Suciwati. Datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, serta bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mengikuti doa bersama untuk bangsa, negara, pemimpin negara, para dokter, para perawat, dan staf medis dalam menangani saudara yang terpapar COVID-19. Berdoa agar COVID-19 cepat selesai, sehingga kita dapat berjumpa pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Perjamuan Kudus 5 Juli 2020, saudara dapat menyiapkan roti tawar atau roti sobek, dan sirup anggur atau minuman berperisa anggur
untuk perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta David Murtaba. Saudara dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat atau media sosial saudara. Mari kita akan doa syafaat dan doa berkat. Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau yang beri kesempatan pada kehidupan kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu. Ajarkan kami, rendahkan hati kami, rendahkan diri untuk menjadi pelayan yang baik, Bapak. Bapak, Engkau lihat anak-anak-Mu dalam rumah tangganya, Engkau yang jamah mereka. Dalam pekerjaan Engkau yang turut campur, Bapak. Engkau yang berkati dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Engkau jamah dunia ini jauh dari segala bencana-bencana. Engkau jamah negeri kami yang kami cintai, jauh dari segala bencana alam. Engkau jamah bencana COVID-19, Engkau yang padamkan. Kami mau terima berkat-Mu, turunlah hikmat marifat dari surgamu, dari surgawi. Kami akan terima kuasa-Mu, hingga Engkau akan turun kembali ke dunia, akan menyelamatkan kami semua. Mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sama katakan, amin.